Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwarno, NIM E2B018306, mahasiswa Fakultas Ekonomi Akuntansi. Saya akan menjawab ujian tengah semester Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Septia Lutfi, Eskom, Mkom. 5 manfaat dari CBIS bagi sistem pengendalian manajemen. A. Penghematan waktu atau time saving. B. Penghematan biaya atau cost saving. C. Peningkatan efektivitas atau effectiveness. Pengembangan teknologi atau technology development. E. Pengembangan personil akuntansi atau accounting staff development. Kemampuan teknis terpenting dalam sistem informasi manajemen pada komputer. Pertama, memproses database, pemrosesan online real time, komunikasi data dan switching pesan, pemasukan data jarak jauh dan update file, pencarian records dan analisis, pencarian file. Fungsi dari sistem informasi manajemen. Fungsi informasi sebagai penangkap atau capture. 2. Fungsi teknologi informasi sebagai pengelola processing. Fungsi teknologi sebagai menghasilkan atau generating. Fungsi teknologi sebagai penyimpan atau storage. Fungsi teknologi informasi sebagai pencari kembali atau retrieval. Fungsi teknologi informasi sebagai transmisi atau transmission. Bagaimana SIM yang baik? SIM yang baik adalah SIM yang mampu menyeimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya SIM akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan yang muncul dari informasi yang sangat bermanfaat. Informasi harus menyadari apabila mereka cukup realistis dalam keinginan mereka, cermat dalam merancang dan menerapkan SIM agar sesuai keinginan, serta wajar dalam menentukan batas biaya dari titik manfaat yang akan diperoleh. Maka SIM yang dihasilkan akan memberikan keuntungan dan uang. Kelebihan dan kekurangan SIM. Pertama, kelebihan sistem informasi manajemen. 1. Meningkatkan efisiensi operasional investasi di dalam teknologi. Sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi keunggulan biaya. Dengan menanamkan investasi pada teknologi sistem informasi, perusahaan juga dapat menanamkan rintangan untuk memasuki industri tersebut. Dengan jalan meningkatkan besarnya investasi atau kerumitan teknologi yang diperlukan untuk memasuki persaingan pasar. Selain itu, cara lain yang dapat ditempuh adalah mengikat konsumen dan pemasok dengan cara membangun hubungan baru yang lebih nilai dengan mereka. 2. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM atau bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasok. Sebuah contoh yang bagus dari hal ini adalah sistem reservasi penerbangan terkomputerisasi yang ditawarkan kepada agen perjalanan oleh perusahaan penerbangan besar. Bila sebuah agen perjalanan telah menjalankan sistem reservasi terkomputerisasi tersebut, maka mereka akan segan untuk menggunakan sistem reservasi dari penerbangan lain. 3. Membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi memampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga dapat kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end users. Kelemahan sistem informasi manajemen dapat memberikan dampak bagi lingkungan sosial
pengurangan tenaga kerja sehingga dapat menambah angka pengangguran. Fungsi manusia sebagai tenaga kerja banyak tergantikan oleh teknologi-teknologi yang ada. Karena dengan teknologi tersebut, perusahaan merasa lebih diuntungkan. Sehingga selain itu, dengan adanya sistem informasi manajemen tersebut membuat ketergantungan manusia terhadap sistem informasi manajemen tersebut, sehingga mengesampingkan rasionalitas manusia itu sendiri. Sistem informasi semakin banyak mendukung bisnis dan menghadirkan berbagai platform baru yang semakin canggih. Apa tantangan untuk organisasi bisnis itu sendiri? Tantangan organisasi bisnis: 1. Harus selalu mengikuti pengembangan sistem informasi. Mengapa? Supaya tidak tertinggal dengan para kompetitor yang selalu mengikuti perkembangan sistem informasi, supaya lebih mendukung bisnis yang dijalankan. 2. Harus selalu update mengenai kemajuan sistem informasi. Banyak platform baru yang semakin canggih pun bermunculan. Untuk mengembangkan bisnis yang lebih luas, maka diperlukan suatu sistem informasi yang terbaru atau tercanggih untuk mengantisipasi adanya kesalahan yang terdapat di sistem informasi yang telah usang. 3. Selektif dalam memilih platform. Dengan sistem informasi yang semakin banyak mendukung bisnis serta menghasilkan platform baru yang semakin canggih, membuat organisasi bisnis harus selektif dan dalam memilih platform yang sesuai dengan kegiatan bisnisnya. 4. Meningkatkan kinerja para spesialis di bidang sistem informasi. Beberapa tahun yang lalu, para ahli di bidang sistem informasi mungkin belum menemukan hubungan antara teknologi dan bisnis atau manajemen. Tetapi tahun-tahun belakangan ini, para ahli sistem informasi sudah memikirkan adanya manfaat yang besar jika sistem informasi dijadikan sebagai bagian dari bisnis dan manajemen, sehingga banyak bisnis sekarang ini yang sudah menggunakan sistem informasi. Beberapa contoh konkret penerapan sistem informasi manajemen saat ini: Enterprise Resource Planning atau ERP, Supply Chain Management atau SCM, Transaction Processing System atau TPS, Office Automation System atau OAS, Knowledge Work System KWS, Informatic Management System atau IMS, Decision Support System atau DSS, Expert System ES, dan Artificial Intelligence AI, Group Discussion Support System GDS, dan Computer Support Collaborative Work System CSCWS, Executive Support System ISS. Yang dimaksud dengan interface antara manajer mesin dan sebutkan bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. Interface antara manajer dan mesin yaitu titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer: A. Pengembangan program komputer, B. Dialog atau menyelami file, C. Mengakses data, D. Memasukkan input. Keunggulan dan kelemahan dalam pemakaian pengolahan data komputer. Keunggulan: proses yang cepat, tingkat akurasi informasi yang dihasilkan cukup tinggi, efisiensi sumber daya manusia, kemudahan berinteraksi dengan penggunanya. Kelemahan: sistem analisis dan programmer tidak atau kurang memiliki pemahaman tentang proses manajemen organisasi sehingga akhirnya tidak mampu menjalin sistem informasi yang diperlukan organisasi. Ketidakmampuan untuk memahami cara berpikir manusia dalam memproses data, dengan akibat bahwa hasil program komputer tidak memproses data sebagaimana yang dikehendaki oleh manajer, sehingga tidak mampu berkomunikasi efektif dengan manajer. Manfaat SIM untuk suatu perusahaan: A. Meningkatkan efisiensi operasional. Investasi dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien sehingga perusahaan dapat menjalankan strategis keunggulan biaya,
mulai dari akuntansi hingga penelusuran order pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan berbagai manajemen dalam operasi bisnis sehari-hari. B. Memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM dalam perbankan merupakan contoh baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat cara membangun sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi mendorong perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendukung strategi bersaing perusahaan untuk mendapatkan kesempatan dalam keuntungan strategis yang termasuk teknologi informasi yang kualitas suatu informasi dipengaruhi oleh 3 hal: relevansi, akurasi, dan timelines. Relevansi informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai relevansi akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan. Informasi akan relevan jika memberikan manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan lainnya berbeda-beda. Misalnya, informasi tentang hasil penjualan barang mingguan kurang relevan jika ditunjukkan pada manajer teknik, tapi akan sangat relevan jika disampaikan pada manajer pemasaran. 2. Akurasi. Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan, dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidakakuratan sebuah informasi dapat terjadi karena sumber informasi atau data mengalami gangguan atau kesengajaan sehingga merusak atau merubah data asli tersebut. 3. Tepat waktu, timelines. Bahwa informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan datanya tidak boleh terlambat, usang. Informasi yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam tindakan yang akan diambil. Apa keuntungan dengan adanya teknologi informasi bagi manusia? Dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan terselesaikan dengan cepat, tepat, akurat, dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan sangat relevan baik untuk keperluan pribadi, bisnis, kesehatan, dan lain-lain. Dengan adanya internet, kita dapat berinteraksi tanpa batasan jarak fisik atau kelas dan jarak geografis. Karakteristik SIM. Elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem, betapun kecil, selalu pun mengandung elemen-elemen. Batas sistem, boundary. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Lingkungan luar sistem adalah adapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan mempengaruhi operasi sistem. Penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Keluar atau output dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Masukan sistem atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan, maintenance input, dan masukan sinyal atau sinyal input. Kesulitan perusahaan dalam hal pengelolaan data. Jumlah data yang meningkat sepanjang waktu. Banyak data lama yang masih harus disimpan dan data baru harus terus bertambah dengan cepat.
Data terbesar di seluruh organisasi dan dikumpulkan oleh banyak individu dengan menggunakan metode dan alat. Keamanan, kualitas dan integritas data yang penting namun mudah dikacaukan. 4 tahap dalam DSS. A. Tahap inteligensi. Dalam tahap ini mengambil keputusan, mempelajari kenyataan yang sering terjadi sehingga dapat mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah yang sedang terjadi. Biasanya dilakukan analisis berurutan dari sistem ke subsistem pembentuknya. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen pernyataan masalah. B. Tahap design. Dalam tahap ini pengambilan keputusan menemukan dan menganalisa semua pemecahan yang mungkin, yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi nyata. Masalah dari tahap ini dapat dikeluarkan berupa dokumen alternatif solusi. C. Tahap choice. Dalam tahap ini pengambilan keputusan memilih salah satu alternatif pemecahan yang dibuat pada tahap desain dipandang sebagai aksi yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa dokumen solusi dan rencana implementasi. Di tahap implementation. Dalam tahap ini mengambil keputusan menjalankan rangkaian aksi pemecahan yang dipilih. Tahap choice. Dalam implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi, sementara kegagalan ditandai dengan tetap adanya masalah yang sedang diatasi. Dari tahap ini didapatkan keluaran berupa laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya. Interface antara manajer dan mesin. Titik kontak di mana sistem komputer memberikan informasi kepada manajer atau di mana manajer memberikan data kepada sistem komputer. Bentuk komunikasi antara manajer dan komputer. 1. Pengembangan program komputer. 2. Dialog atau menyelami file. 3. Mengakses data. 4. Memasukkan. Pengertian integrasi sistem informasi yang bersifat hierarkis. Integrasi sistem informasi dapat bersifat hierarkis, yaitu pada tingkat transaksi akan memberikan masukan data kepada sistem tingkat manajerial, atau sering pula dalam arah sebaliknya. Interaksi hierarkis adalah paling banyak diidentifikasikan dan diintegrasikan karena manajer mengetahui bahwa informasi harus ringkasan menurut jalur hierarki. Di samping sistem yang bersangkutan ada di bawah satu garis komando, dan karena manajer dalam bidang fungsional akan lebih banyak mengetahui data yang ada dalam sistemnya. Apa penyebab organisasi yang gagal membangun SIM? Kurang organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang handal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Proses manajemen. Proses manajemen didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas. Proses manajemen, perencanaan formulasi terinci untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu, adalah aktivitas manajemen yang disebut perencanaan karena perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi metode untuk pencapaian tujuan tersebut. Pengendalian, perencanaan hanyalah setengah dari pertempuran. Setelah satu rencana dibuat, rencana tersebut harus diimplementasikan dan manajer serta pekerja harus memonitor
pelaksanaannya untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas manajerial untuk memonitor pelaksanaan rencana dan melakukan tindakan korektif sesuai kebutuhan disebut kebutuhan. Pengambilan keputusan. Proses pemilihan di antara berbagai alternatif disebut dengan proses pengambilan keputusan. Fungsi manajerial ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Manajer harus memilih antara beberapa tujuan dan metode untuk melaksanakan tujuan yang dipilih. Hanya satu dari beberapa rencana yang dapat komentar serupa dapat dibuat berkenaan dengan fungsi pengendalian. Ya, sampai di sini. Terima kasih telah menyimak semua jawaban saya. Terima kasih. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.